Nah, berarti tadi median adalah data yang jumlahnya n tambah 1/2. Berarti ini kan banyak datanya ini 5 ya. Jadi mediannya adalah di n tambah 1/2. Berarti ini 5 tambah 1/2, berarti ini 3. Berarti ini data pertama, atau ini X1, 2, X3, 4, X. Nah, berarti inilah data. Tapi kalau dia genap gitu. Misalnya, nah berarti ini ada datanya sebanyak 8 ya. Berarti kita lihat di data yang di tengahnya ini berarti kan N/2, berarti data ke 4 dan 5. Ini ya. Berarti kita rata-ratakan tadi mediannya adalah 7 tambah per 2. Ini 7,5. Kalau datanya ganjil yang di tengah, yang genap kalau tidak ada yang tepat di tengah, berarti kita rata-ratakan 2 yang ada di tengah. Ya, jelas ya. Kemudian kuartil, jadi ini masuk ukuran penyebaran. Jadi kalau kuartil artinya dia membagi ya, daerah menjadi 4 zona atau 4 region. Jadi setelah kita urutkan misalnya data itu dari yang terkecil sampai terbesar, berarti dia membagi ya. Jadi di sini akan ada 4 nilai ya. Ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Atau ini sebenarnya setara juga kalau si Q2 ini dengan median ya. Nilai tengah, atau ini persentil 50, artinya ini kan 50% ya. Kalau Q1 berarti 1/4 atau 25%, Q3 3/4, 75%. Jadi maksud persentil atau ini adalah persentil ke P itu menyatakan bahwa setidaknya ada 100% kali P nilai yang berada di bawahnya dan 100 dikali 1 kurang P yang ada di atasnya. Jadi maksudnya kalau kita mau mencari Q3 berarti ini setara dengan 70 persentil 75 ya. Maksudnya adalah yang berada di bawah nilai ini ada sebanyak 75%, yang berada di atasnya ada 101 kurang 75 berarti 25% data. At least yang seperti itu. Bagaimana cara menghitung persentil? Jadi ini kurang lebih kita per umumnya di persentil ya. Kalau nanti di kuartil kan sebenarnya tinggal menggantinya menjadi kalau Q1 itu 25%, Q2 itu 50%, Q3 75%. Ya, berarti caranya adalah yang pertama kita order ya. Kita susun, kita urutkan data tersebut dari nilai terkecil sampai terbesar. Terus kita cari nilai N kali P-nya. Berarti kan N itu banyak data. P adalah persentase berapa persen gitu ya. Jadi kalau misalnya Q1 P-nya berarti dikali 25% atau 1/4. Nah, jadi kalau NP-nya itu tidak bulat, maka kita bulatkan ke atas, ke next integer ya, dan tentukan nilai yang bersesuaian. Kalau nilainya bulat, NP-nya integer, maka hitung rata-rata dari nilai ke K dan K plus 1 urutan berikutnya.
Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada 18 data spesimen ya. Kemudian kita ingin mencari berapa nilai kuartilnya dan berapa nilai persentilnya. Artinya kalau kuartil, berarti nanti akan ada nilai Q1, Q2, Q3, yang berarti ini berkaitan dengan P-nya ini 25%, ini 50%, ini 75%. Kalau persentase 10 berarti P10, berarti ini 10%. Oke ya. Di mana N-nya 18. Ini caranya pertama untuk mencari Q dulu, kuartil. Berarti Q1 dulu ya. Q1, untuk Q1 berarti kan kita tahu ya bahwa nilai peluang P-nya itu adalah 25% atau 1/4. Nah, berarti ini NP-nya 18, banyak data, dikali 1/4, berarti ini kan jadinya 4,5 nih. Karena dia tidak bulat, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 4,5 bulatkan ke atas menjadi 5. Sehingga nilai kuartil satunya adalah nilai yang berada di urutan ke-5. Kita lihat siapa data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di 158 ya. 158. Kemudian untuk P, Q2. Berarti P-nya adalah 50% atau 1/2. Sehingga N kali P-nya 18 kali setengah berarti ini 9. Yang berarti itu integer ya, bulat. Sehingga kita perlu rata-ratakan nilai data ke 9 dan satu di atasnya. Berarti satu di atasnya ada urutan ke 10. Nah, sekarang lihat berapa nilai data yang ke 9 sama 10. Nah, 9 sama 10 berada di 165 dan 167 nih ya. Nah, nanti Q2-nya rata-rata dari 165 tambah 167 per 2 sama dengan 166. Terus bisa, paham ya? Jelas ya? Kemudian menghitung Q3. Q3 berarti diperoleh dari N kali P-nya berarti adalah data yang N-nya 18 kali 3/4. Berarti ini jadinya 13,5. Nah, karena tidak bulat, bulatkan ke atas menjadi 14. Berarti dia ketiga adalah data ke-14. Diperoleh 181. Terus persentil 10. Berarti kan R-nya 18, P-nya 1/10 atau 0,1. Sama dengan 1,8. Karena tidak bulat, dibulatkan ke atas menjadi 2. Berarti data yang kedua adalah 143. Nah, ini data keduanya 143 ya. Nah, coba latihan. Kalau persentil
35 berapa persentil? 60 berapa? Kira-kira Shakira Syifa Zahra Jadi Pak, berapa P35-nya? 161 bukan Pak? Jatuhnya di data yang keberapa? Ke-7. Diperoleh dari 7 itu dapatnya dari mana? Hmm, 0,35 dikali 18. Ya, dapatnya berapa tuh hasil kalinya? Menjadi 6,3. Terus berarti dibuatkan ke 7 dan 1. Ya, masih. Ya. Esther. Hadir Pak. Esther P60 berapa, Esther? Eh, Data ke-11. Diperoleh dari 0,6 kali 18 itu 10,8 dibulatkan ke atas 11, data ke-11 itu 173. ya, masih Esther. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi P35 berarti ini 0,35 kali 18 ini 6,3 bulatkan jadi yang ke-7. Yang ke-7 gimana? P60
Berarti ini 0,6 dikali 18 sama dengan 10,8. Bulatkan menjadi 11. Berarti di data yang ke-11 adalah yang ke-73. Ya, jangan sampai salah lagi ya. Apalagi ini. Gini. Ya, jadi kayak gitu ya. Bisa ya. Kemudian beberapa ukuran-ukuran lain ya yang juga harus diingat. Nilai jangkauan atau rank gitu ya. Maksimum kurang minimum. Kemudian ada juga namanya interquartile rank. Merupakan nilai Q3 kurang Q1. Dicari dulu nilai Q3-nya, Q1-nya baru dikurangkan. Ya. Kemudian ini box plot ya yang menyatakan nilai nilai-nilai yang tadi dalam satu diagram ya. Jadi ini menyatakan ini berapa nilai minimumnya, berapa nilai X max-nya gitu ya. 1, 2, 3. Sehingga ini menyatakan hasil pengolahan data ini. Nah, kemudian yang tadi si nilai spot ini di mana berhubung ini berarti ini kan menjadi nilai kawan interkuartil. Sedangkan nilai ini karena ini X min, ini X max, berarti panjang yang ini adalah nilai rank ya, rank atau jangkauan. Kalau dilihat box spot itu saja ya. Kemudian probability distribusi, jadi secara matematis ya, kejadian-kejadian yang dinyatakan dalam bentuk peluang itu bisa kita nyatakan dalam bentuk sebuah random variabel kejadiannya, kemudian kita susun dalam bentuk distribusi probabilitas. Secara umum ada dua, yang sifatnya kontinu dan sifatnya diskrit ya. Diskrit ini berarti bulat ya, terbatas 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini contohnya yang diskrit atau juga disebut dengan probability mass function. Artinya di sini gambarnya ini berupa garis-garis ya yang terpisah satu sama lain. Jadi ini nilai variabel X1 setinggi ini, variabel X2 setinggi ini, nilai ini probabilitasnya. Kemudian kalau yang density atau ini yang continue lebih pada luas daerah ya. Sehingga untuk nilai yang berada di antara A sampai B berarti di daerah arsiran ini. Nanti mencarinya nanti menggunakan integral dari fungsi X itu terhadap dx dengan batas A sampai B. Ini contohnya contoh bentuk sebarang normalnya ya, bahwa setiap data itu bisa kalau yang kontinu dalam bentuk sebuah grafik distribusi, karena di sini kalau kita lihat nilai rata-ratanya dinyatakan populasi dalam bentuk mu, kemudian median adalah nilai tengah, artinya ini simetris itu tepat di tengah ya. Kemudian modus adalah data yang paling sering muncul, berarti ini yang paling tinggi ya, ini kan frekuensi ini yang paling maksimum. Kemudian di sini yang di bawah itu probability distribusi with different mean. Jadi ada dua distribusi data, berarti kalau yang mu-nya 10, ini mu 20, berarti kan ini berada di lebih kiri ya. Berarti ini kalau ini misalnya mu 1, mu 2, berarti mu itu berada di mu kiri, mu 2. Kemudian untuk sigma, standar deviasi berarti menyatakan penyebaran data. Artinya kalau sigma 2 itu lebih kecil dari sigma 4, artinya ininya lebih sempit gitu ya grafiknya ya. Kalau sigma 4 berarti ini lebih lebar lagi.
Jadi mu itu ya nilai tengahnya, perusahaannya kalau sigma misalkan penyebarannya. Nah, lanjut kemudian ini beberapa distribusi diskusi probabilitas ya yang harus diingat kembali, binomial, hipergeometrik, Poisson, relatif binomial, dan geometrik. Binomial ini didasari ya basisnya itu percobaan Bernoulli, di mana di sini kita sebut bahwa dalam suatu eksperimen atau percobaan ada dua kemungkinan ya, makanya B ya. Kita sebut dengan kemungkinan sukses dan gagal dalam suatu percobaan di mana suksesnya sebesar P gitu probability-nya. Artinya kalau dia dua output saja kan jumlahnya satu ya. Jadi kalau yang si suksesnya P, maka yang gagal atau tidak sukses satu kurang P. Mana peluangnya itu dinyatakan bahwa dalam suatu N kejadian jumlah sukses sebanyak X, berarti ini peluangnya yang terjadi adalah kombinasi NX dikali peluang suksesnya P pekan X, yang gagalnya berarti satu kurang P sebanyak N kurang X, yaitu binomial. Jadi misalnya ini mu-nya dinyatakan dengan N dikali P, variansinya NP dikali satu kurang P. Jadi misalnya kalau kita ingin melihat gitu ya, bahwa peluang sukses itu, peluang lulus itu ya, lulus ujian adalah 90% gitu ya. Maka kalau kita dari 5 ujian, berapa peluang lulus 4 ujian gitu. Jadi peluangnya itu P-nya 90%, R-nya sebanyak 5, X yang diharapkan lulus tuh sebanyak 4. Nah, berapa tuh peluangnya? Coba dihitung.
Raffi Hamdani. Hadir, Pak. Berapa nih peluangnya? Berapa Raffi? Koma lima ya, Pak. Berapa? 4,5. Masa peluang 4,5? Peluang paling tinggi berapa? Satu ya, Pak. Iya. 4,5 datangnya dari mana? Dari mana datang 4,5? Dari 90%, Pak. Eh, 5 kali ujian. Yang lain? Akila, Sita. Akila, mana Akila? Hadir, Pak. Akila berapa dapatnya? Belum dapat, Pak. Karena tadi bingung yang NX yang dalam kurung itu di apainnya, Pak. Kombinasi. Sebentar, Pak. Gusvina, Belum ketemu, Pak. Luisa Insani. Hasil saya 0,328 Pak, dibulatkan jadi 0,33. Ya, 32805 ya. Coba dari mana dapatnya? Untuk peluangnya itu 0,9, P-nya itu 0,9, N-nya itu 5, X-nya itu 4. Jadi dicari untuk kombinasi 5 dan 4 itu hasilnya 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial, lalu dikali dengan 0,9 pangkat 4, lalu dikali 1 dikurang 0,9 pangkat 5 kurang 4. Jadi hasilnya itu 0,328, Pak. Ya, betul ya Lisa. Kayak gitu ya caranya ya. Jadi kombinasi berarti kan NX berarti kan N-nya 5, yang sukses X-nya ada 4. Dikali peluang suksesnya 0,9 sebanyak 4 ya pangkat 4 kali 0,1 pangkat 1. 43. Peluang ini nggak pernah 4,5 ya. Lebih dari satu peluang tuh harus di antara 0 sampai 1. Jadi kalau udah ketemu di bawah 0 atau di atas 1 udah pasti salah. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu caranya. Jadi kombinasi ya. Kalau contoh yang lain nih, peluang cacatnya ada 1%, berarti 0,01. Diambil sampel 25. Jadi kalau X-nya itu banyak yang cacat, berarti kan di peluang itu kombinasi ya 25X, berarti 5 faktorial per X faktorial kali 25 kurang X faktorial dikali ya cacatnya.
0,01 berarti pangkat X ya, sebanyak X kali, berarti yang tidak, cacatnya berarti 1 kurang 0,01, berarti 0,99, pangkatnya berarti sebanyak N kurang X, 5 kurang X. Nah, itu distribusi binomial. Misalnya kalau ditanya berapa peluang kalau di itu cacatnya kurang maksimum 1 misalnya, berarti kan ada kemungkinan peluangnya itu 0 atau X-nya 1. Jadi kita cari dua-duanya, ini untuk yang 0 binomial, ini untuk yang 1 gitu ya. 4, melihatnya 1 nih ya. Ya, ini contoh untuk membuktikan ya bahwa binomial distribusinya diskrit ya, karena nilainya itu bulat ya. X1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dia semakin tinggi nilai P-nya, maka akan semakin lebar ya. Makin tinggi P, maka makin condong ke kanan. Kalau yang ini, maka makin besar nilai sampel N, maka makin menyebar itu nilainya, makin lebar gitu. Kemudian distribusi hipergeometrik, ini menyatakan ya, berapa peluang sukses dalam suatu sampel gitu ya, di PX gitu. Misalnya diambil sebanyak sampel N kecil dari N besar, maka berapa banyak yang sukses dalam sampel itu. Ada D besar, sedangkan yang terambil adalah X kecil gitu. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari gitu, contohnya suatu kelas ada 30 orang, jumlah laki-lakinya ada 12 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya akan diambil gitu, dipilih 3 orang, berapa peluang terpilih 2 laki-laki gitu. Ya, jadi ini contohnya di suatu kelas ada 30 orang, laki-lakinya ada 12. Kalau diambil 3 orang gitu ya, berapa peluang terpilih 2 orang laki-laki? Coba dihitung.
Berapa Mauna? Kalau saya dapatnya 1454,53. Kan udah dibilang peluang. Kok 1000? Dari mana dapat 1000 tuh? Kayaknya ada salah hitung deh, Pak. Yang mana yang dari kombinasi N besar Apa yang dikombinasikan? Kok bisa dapat 1000? Apa yang dihitung? itu, Pak, yang bagian Iya, apa nilainya? nilai yang mana, Pak? Yang kamu hitung apa? Kenapa bisa dapat 1000 tuh? Eh, Kayaknya ini yang bagian N besar minus D besar sama N kecil minus X Iya, itu. angkanya berapa? Oh, 27 faktorial, 27 dari mana? 30 minus 3 27. Terus per 10 faktorial dikali 17 faktorial. 1000. Kan. Udah, yang lain. Elma. Iya. Elma berapa dapatnya? Elma berapa dapatnya? Belum, belum nemu jawabannya, Pak. Masih ngitung. Belum nemu jawabannya, Pak. Masih ngitung. Belum Apa yang dapat kamu hitung? hasilnya, Pak. Masih ngitung. Pak, benar, benar ya, Ya, Pak? Benar nggak yang N-nya 30? N-nya Apakah saran 30. saya masuk, Pak? Masuk. Ya, N besarnya 30 kan, Pak? Ya, Hmm, N kecilnya 3, X-nya 2, D-nya itu 12. ya. Coba lanjutin dikit lagi.
Berapa Elma? Izin Kak, jawabannya 0,026 bukan? 0,0. 26. Oh, kayaknya itu kurang teliti ya 0,2 itu ya, nggak pakai 0,0 ya. Ya, jadi berarti kan ini peluangnya nih, berarti kan nih kita mengambil ya, yang laki-lakinya berarti kan ini kombinasi, berarti yang terpilih kan kita memilih dari 30 ini kan diambil 3 ya. N besarnya 30, N kecilnya 3. Kemudian yang laki-laki ada 12, berarti kita memilih A ya dari 12 laki-laki yang sukses. Berarti yang tidak terpilih perempuannya berarti ada 1 dari 18 ya. Jadi dihitung baik kombinasi dapat nanti ini 0,29 ya. Nah, kayak gitu kalau yang hipergeometrik. Artinya di sini peluang ini tentukan oleh berapa yang sukses dan tidak sukses. Oke, kemudian itu ada distribusi. Nah, dan hipergeometrik seperti ini gitu ya. Dan ada distribusi Poisson ya. Si Poisson ini menyatakan bahwa untuk populasi yang sifatnya ini kontinu ya terus menerus ya, mana parameternya adalah lambda ya, yang menyatakan lambda ini nilai rata-rata dan variansnya, di mana peluangnya dinyatakan dalam bentuk Px adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini contohnya misalnya untuk binom X kecil sama 2 berarti kan adalah X-nya dari 0 sampai ke 2 dikali dengan E pangkat min lambda, lambdanya adalah 4, berarti E pangkat min 4 dikali 4 pangkat X per X faktorial. Oleh nanti 0,238. Kemudian ada distribusi geometrik, berarti dihitung. Px adalah 1 kurang P dikali X pangkat min 1 dikali P. Atau ini menyatakan sukses pertama kali gitu ya, kalau geometrik ini. Jadi misalnya peluang peluang lulus ya. Lulus suatu mata kuliah katakanlah 0,93. Maka berapa peluang lulus pertama kali baru pada pengambilan kuliah tersebut ke 4 kali gitu ya. Ya, jadi peluang lulus suatu mata kuliah misalnya 0,93, berapa peluang lulus dia baru lulus pertama kali baru pada kuliah ke kali keempat. Jadi yang ambil pertama kali gagal, kedua gagal, tiga gagal, keempat baru lulus. Berapa peluangnya? Berapa peluang lulus pertama kali baru pada kali keempat?
Nah, coba dihitung. Dovi, 0,001 bukan Pak? 0, nolnya berapa nih?
0,001 Pak. 1. Diperoleh dari mana diperolehnya ini? Dovi, Iya Pak. dari mana dapatnya 0,001 nih? Dari P4 sama dengan 1 dikurang 0,93 Pak. Terus 1 dikurang 0,93 pangkat 4 dikurang 1 Pak. 1 terus udah. Udah yang lain. Putri Ika. Putri Ika. Hadir Pak, dapatnya 0,00343. Dapatnya dari mana? Dari 1 dikurang 0,93 pangkat 4 min 1. Apa? Apa Pak? Apa tadi katanya? Ya, Aderani itu bisa. Aderani gimana caranya Aderani? Eh, caranya itu 1 dikurang 0,93 dipangkatkan dengan 4 kurang 1 terus dikali dengan 0,93 Pak. Terus nanti dapat hasilnya 0,0003189. Ya 1. 89 nih berarti ini 31, 32 aja ya. Ya, jadi kan ini 1 kurang P nih. P-nya udah dapat 0,93. Pangkat X-nya ya betul ya Aderani. 4 kurang 1 dikali P. P-nya 0,93. Dapat 0,00332 gitu ya. Itu geometrik ya. Yang nggak bisa nih belajar nih ya. Nah, itu yang discrete gitu ya. Kemudian continue. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ada distribusi uniform ya. Distribusi uniform berarti ini menyatakan distribusi yang nilainya seragam gitu ya dalam suatu interval tertentu. Sehingga ini akan terlihat ya bahwa di sini kalau kita menyatakan ini dalam suatu bentuk grafik, misalnya ini X-nya, fx, fungsinya adalah 1/1,5 untuk X antara 15,5 sampai 1,7. Nah, di sini akan terlihat di grafiknya seperti ini ya, bahwa dia itu uniform atau seragam ya di interval tersebut. Sehingga kalau kita misalkan mau mencari gitu, berapa peluang untuk X kecil dari 16, berarti tinggal kita integralkan dari 15,5 batas bawah sampai 16.
Peroleh bahwa nilainya 0,333. Ini yang distribusi uniform, berarti kalau dia continue, kita gunakan integral ya untuk mencarinya. Kemudian distribusi normal. Distribusi normal itu secara umum fungsinya seperti ini ya. Fx adalah 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X kurang per sigma kuadrat. Kemudian karena ini sulit, makanya di sini ini contoh secara umum ya, distribusi normal itu bahwa nilai di tengah itu nyatakan nilai mu atau rata-rata, penyebaran atau kelengkungan dari grafik sigma kuadrat menyatakan variansi. Nah, untuk mempermudah pencarian nilai suatu probabilitas yang awalnya menggunakan fungsi yang ini dipermudah dengan menggunakan transformasi ya, Z sama dengan X kurang mu per sigma. Di mana X nilai peluang, mu nilai rata-rata, dan sigma standar deviasinya. Peroleh seperti ini. Nanti kita bisa gunakan tabel normal ya. Ini contohnya. Misalnya dalam suatu sebuah distribusi diketahui bahwa mu-nya adalah 40, sigma-nya 2, maka dapat kita nyatakan bahwa dia berdistribusi normal dengan mu 40 dengan sigma-nya 2 kuadrat. Nah, berapa peluang bahwa X-nya itu less than, berarti kurang dari 35 ya. Jadi kita akan mencari peluang X kurang dari 35, kita rubah ke dalam bentuk Z ya. Maka ini akan setara dengan peluang Z kecil sama dari 35, ini X-nya dikurang mu-nya 40 per sigma-nya 2. Ini nanti P, Z kecil sama dari min 2,5 ya. Nanti ini dilihat di tabel normal, diperoleh peluangnya 0,062. Jadi berada di sebelah kiri ya. Tuh. Nah, ini beberapa sifat dari tabel-tabel normal ya. Bahwa yang bagian kanan atau X besar sama dari A itu sebenarnya setara dengan 1 kurang X yang sebelah kiri atau X kecil sama A. Kemudian nilai X min A itu sama dengan X dari A. Nya di kiri kanan dia simetris. Dan yang di bawah. Berarti dia menyatakan nilai simetris kiri kanan gitu ya. Ini contoh lain. Untuk melihat ya nilai yang berada di tengah. Gitu kan. Misalnya ini diketahui bahwa mu-nya itu min-nya itu 0,2508, sigma-nya 0,0005, tentukan berapa nilai probability nilai di antara 0,25 plus minus 0,0015. Ya, artinya ini kan kalau plusnya itu berarti 2515, minnya 2485. Ini dari X 0,2485, 0,2515 gitu ya. Jadi kan ini nanti kita rubah ya dalam bentuk Z ya. Dalam mu-nya udah tahu 0,2508, sigmanya 0,0005. Berarti yang pertama nanti ini Z1-nya berarti ini jadi 0,2485 kurang 0,2508. Ini dapatnya 1,4.
0,6, Z yang 2, berarti 0,2515 kurang 0,2508 per 0,005. Nah, dapatnya 1,4. Ini ya, nanti lihat di nilai tabel normalnya berapa. Ya, misalkan tabel Z ya. Itu yang distribusi normal, jangan sampai lupa lagi. Kemudian distribusi log normal. Log normal ini merupakan bentuk ya, transformasi dari distribusi normal, tapi di sini di-learn-kan gitu ya. Jadi di sini prinsipnya mirip dengan Z tadi. X-nya ini akan setara dengan ln A. Kemudian rata-ratanya mu ini setara dengan theta, rata-ratanya. Kemudian sigma setara dengan gamma. Sehingga di sini kita peroleh notornya seperti ini, Z-nya ya. Dan A kurang theta per gamma. Di mana mu-nya adalah E pangkat theta tambah gamma kuadrat per 2, sedangkan variansnya 2 theta tambah gamma kuadrat dikali E pangkat gamma kuadrat dikurang 1. Nah, ini contoh untuk grafik distribusi log normal. Nah, contohnya di sini umur pakai dari suatu laser medis ya berdistribusi log normal dengan theta 6, omeganya 1,2. Berapa peluang bahwa lifetime tidak melebihi dari 500? Nah, karena X-nya 500 dan dia log normal, maka Z-nya kita peroleh dengan melenkan gitu ya. Nilai dari ini ln dari 500 dikurang theta-nya 6 per 1,2. Jadi peroleh 0,1788 dan lihat di tabel normalnya berapa. Dan ini nilai mu menggunakan rumus dan sigma kuadrat. Ini distribusi eksponensial, bentuk umumnya fx lambda kali e pangkat min lambda x, lambdanya parameternya ya, mu-nya 1 per lambda, sigma kuadratnya 1 per lambda kuadrat. Di contoh grafiknya, ini distribusi gamma menggunakan fungsi gamma ini ya, fx lambda per fungsi gamma r, lambda x kali r pangkat min 1 kali e pangkat min lambda x, mu-nya r per lambda, variasinya sigma kuadrat r per lambda kuadrat. Bentuk grafiknya, dan ini contoh bentuk hubungan ya antara pendekatan antara distribusi hipergeometrik yang H binomial, Poisson, dan normal ya. Jadi H ke binomial bisa dikati kalau seandainya sampelnya sangat kecil ya, di mana n per n besar 0,01. Binom ke normal juga bisa kalau NP-nya besar dari 10 dan P antara 0,1 sampai 0,9. Binom ke Poisson kalau peluangnya sangat kecil, dan kalau Poisson ke n di mana lambdanya besar sama 15, ini cukup besar sehingga lambdanya bisa menjadi
didekati dengan mu, P-nya. Ya, itu Bang ingat ya, materi di bab 3 banyak yang masih lupa nanti dibaca lagi bukunya, materinya, karena di sini akan cukup terpakai ya untuk ke depan gitu ya. Ya, jadi nanti silahkan dipelajari lagi di bukunya materi tentang ini. Semoga masih ingat. Ada yang mau tanyakan? Ya, Ferdinandus. Izin bertanya, Pak. Tadi untuk absen yang tidak bisa barcode, bagaimana ya, Pak? Kenapa tidak bisa? Poketnya nggak bisa, Pak. Oh, masih error nih. Udah kalau masih error nanti aja pergi ke itu. Ke ketik gitu ya. TIK yang tanyain kenapa. Oke, Pak. Tapi untuk sekarang absennya bagaimana, Pak? Siapa yang belum?